Sobat Pariwisata. Kali ini kami dari kelompok 9 akan ngajak kalian jalan-jalan ke SKS City Park nih. Yuk ikuti keseruannya. Di SKS City Park ada banyak sekali atraksi wisata yang bisa Sobat Pariwisata nikmati loh. Seperti Cakra Manggilingan yang memiliki ketinggian hingga 50 meter. Viking, Disaster Room, Cupcake putar, 4D Rider, Cinema 8D, House of Terror, sepeda mabur, perahu bebek goes, motor tumbur, dan masih banyak lagi. Sobat Pariwisata nggak usah khawatir, karena harga tiket masuk SKS City Park sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp40.000 saja. Yuk sekarang ikuti sesi wawancara kami bersama narasumber mengenai poin 4A dan gathering capacity di SKS City Park. Selamat sore semuanya, selamat datang di SKS City Park. Ini dari UGM ya? Iya, dari tourism. Kami dari perjalanan wisata. Baik. Saya dengan Ibu Reni, perwakilan dari SKS City Park. Ada yang mau ditanyakan setelah kita bermain di semua wahana yang saat ini sedang masih dalam renovasi atau peremajaan. Jadi yang tadi kita coba itu adalah yang memang benar-benar siap untuk dinikmati oleh pengunjung. Oke, dari depan tadi kita kan sudah ketemu dengan Cakra Manggilingan, ya kan, itu yang ikon dari wahana ikonik dari SKS City Park. Dia 28 kabin, satu kabin berisi 4 orang. Tadi sudah dicoba, ya kan, bisa lihat view Yogyakarta, terus berputarnya pun pelan, tidak takut kan? Ya kan? Jadi di sana itu untuk menikmati view pemandangan Yogyakarta. Lalu kita sudah coba yang indoor seperti 4 dimensi, 8 dimensi, 3 dimensi, dan ada House of Terror untuk yang suka genre horor, ya kan. Lalu kita sudah coba juga yang wahana outdoor seperti Viking, ya, motor tumbur, lalu ada sepeda mabur juga yang bisa lihat view dari atas ya. Lalu ada rainbow slide. Ibu jelaskan untuk tiket dulu ya. Jadi tiketnya di sini itu kita ada water park. Water park itu kita disaster room tadi sudah kita coba, di mana di dalamnya ada simulasi gempa bumi, simulasi angin topan, dan simulasi 3D. Penghalamannya berbeda dengan 8 dimensi dan 4D tentunya. Terus dia juga include dengan water park. Terus ada beberapa yang dapat kita explore yaitu free, seperti terapikan, terus ada Omah Bati, ya kan. Lalu ada spot foto di mana kita ada miniatur Candi Prambanan di sebelah sana, di mana di sana digandeng dengan ada gedung serbaguna namanya Tengoro Budoyo. Itu kapasitasnya 200 pax, tetapi untuk theater bentuknya. Lalu yang tiket yang kedua itu adalah tiket terusan, harganya di 85.000, sudah untuk semua wahana kecuali rainbow slide, untuk bermain satu kali bermain. Nah, untuk bermain kembali bagaimana Bu? Itu harus beli tiket, di mana tiketnya tidak mahal di sini, rata-rata 10.000 ya. Dan untuk rainbow slide lagi sedang promo, yaitu di harga 15.000. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pertama-tama kita mau tanya tentang profil dari SKS City Park ini sendiri.
Jelaskan Boleh. Ibu. Oke, SKI City Park luas 7,3 hektar. Kita saat ini ada 12 wahana yang berbayar ya. Untuk yang free-nya sendiri itu seperti spot foto, taman bermain, terus rumah batik, dan ada terapi ikan, itu tidak dihitung di dalam atau tidak berbayar. Lalu untuk kedepannya sendiri kita ini sedang permajaan dan akan ada penambahan wahana seperti Dino Forest, Dino Track. Lalu ada di paling belakang itu kita ada Hanok Village. Di dalam Hanok Village sendiri itu ada nanti permainan seperti kursi mabuk. Lalu tidak sampai di situ, akan ada setiap bulannya kita akan ada inovasi di mana kita akan menambah wahana-wahana yang ada. Contohnya untuk ini kan tempat wahana atau tempat destinasi wisata untuk semua usia. Jadi nanti kita akan ada penambahan untuk anak-anak, di mana di depan itu kita akan buatkan seperti tembak, lalu berhadiah boneka dan lain sebagainya. Nanti akan menyusul di setiap bulannya. Jadi harus stay tune di Instagram kita dan Facebook kita seperti itu. Lalu SKI City Park merupakan bagian dari Sindu Agrowisata yang berpusat di Malang, yaitu di Batu Malang. Tetapi manajemennya itu dikelola oleh SKI City Park. Jadi untuk manajemen SKI City Park sendiri berbeda dengan yang di Sindu Kusuma yang berada di agrowisata yaitu Batu Malang. Seperti itu. Di sini sendiri kita mempunyai lahan parkiran cukup luas, yaitu bisa untuk 200 mobil, dan untuk motor itu kita lahannya berbeda dengan mobil, ya kan, dia berada di sebelah bawah. Jadi khusus untuk motor itu juga bisa sampai dengan 300 motor. Seperti itu. Nah, untuk bus sendiri itu bisa dengan leluasa karena luas parkir yang sangat lega ya, dan bisa diatur. Untuk di sebelah depan, pertama kita masuk di pintu timur, itu kita akan ketemu dengan gedung serbaguna namanya Crystal Ballroom, di mana kita di sana bisa disewakan untuk serbaguna dengan kapasitas 200 pax, dan untuk outdoornya sampai dengan 1000. Jadi bergantung kepada yang pemangku hajatnya gitu. Terus untuk apa saja kegiatannya itu bergantung daripada customernya. Jadi kita ada paket wedding, ada paket wisuda, ada paket ulang tahun, dan bisa untuk expo, contohnya seperti wedding expo, atau mungkin meeting atau seminar. Kita bisa ballroom di depan itu adalah ballroom kristal, jadi itu bergantung dari keinginan dari customer sendiri untuk menginginkan seperti apa. Jadi kita bisa custom, bisa venue aja ataupun dengan IO-nya. Oke. Lalu di sebelah barat itu kan kita ada selasar, itu bisa private sebenarnya. Jadi bisa view-nya di Cakra Manggilingan. Lalu nanti masuk ke dalam kita bisa private-nya itu di miniatur Candi Prambanan. Lalu nanti masuk ke dalam itu kan banyak spot-spot foto yang sangat bagus sekali, termasuk dengan Hanok Village. Itu kan bisa untuk private ala Korea ya, seperti itu. Lalu gimana nih, apakah ada turis dari luar gitu ya? Ada. Jadi kalau turis dari luar nanti mancanegara itu datang ke SKI City Park, kita sendiri punya tour leader, di mana tour leader itu kita terdiri dari 5 orang. Itu khusus untuk ngelit rombongan ataupun ngelit pengunjung yang memang membutuhkan arahan. Jadi tidak perlu khawatir ketika masuk di SKI City Park. Jadi sudah ada tim marketing yang untuk melit atau mengarahkan kemana customer atau pengunjung mau main yang mana nih, mau bermain wahana yang mana gitu. Nah, untuk mancanegara sendiri otomatis kan harus berbahasa Inggris ya. Nah, kita juga punya tour yang bisa berbahasa Inggris seperti itu. Terus dari mana mereka mengetahui? Karena kita sendiri kan di platform digital itu kita aktif di Instagram dan aktif juga di Facebook, kita mempunyai website juga. Dan untuk selanjutnya
kita ada kerjasama dengan beberapa tiket online. Itu kita akan mulai di bulan Januari seperti itu. Lalu di sini gimana kalau misalnya pengunjungnya tiba-tiba ngebludak ya, tiba-tiba pengunjungnya datang berbarengan, apakah siap? Ya, untuk kita sebagai pelaku wisata dan sebagai yang sudah terbiasa untuk menangani pengunjung, kita sudah ada training juga untuk karyawan, di mana ketika pengunjung tiba-tiba datang, kita sudah tahu cara menanganinya. Jadi sudah ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti wahana, itu tiap wahana kita mempunyai operatornya masing-masing. Di depan itu, dari depan kita sudah ada tim security yang untuk wisata, jadi membantu untuk pasang gelang, karena di sini identitasnya itu kan dengan gelang, karena berbeda antara waterpark dan tiket terusan. Jadi dibedakannya dari warna gelangnya. Lalu untuk di depan sendiri sudah ada nanti tour leader yang akan membantu ketika ada rombongan yang tiba-tiba datang tanpa ada reservasi. Nah, bagaimana Bu untuk membaginya? Karena kita mempunyai banyak wahana dan luas, ya kan? Jadi tour leader ini akan membagi, misalnya dari Cakra Manggilingan sendiri itu kan 28 kaki. Jadi bisa diarahkan ke sana, lalu sebagian nanti tour leader yang lain akan mengarahkan ke wahana yang lain, contohnya ke depan poni. Terus ke sini sendiri di 8 dimensi itu kita punya sinema yang seatnya ada 30, otomatis tidak terjadi penumpukan. Seperti tadi bisa dirasakan tidak ada terjadi penumpukan customer, padahal customer hari ini lebih kurang ada 500 pengunjung seperti itu. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk keselamatan? Jadi kita sendiri punya tim medis, dan untuk setiap pengunjung yang sudah membeli tiket sudah dilindungi asuransi jasa raharja. Seperti itu. Tim medisnya ada sendiri. Tim medisnya itu ada sendiri. Ada sendiri. Jadi kita sudah mempunyai tim medis yang untuk menangani hal-hal ringan. Gitu, karena kita kan tidak mau terjadi sesuatu ya yang tidak diinginkan, tetapi jikalau ada terjadi yang tidak diinginkan, contohnya seperti kemarin ada namanya anak-anak kalau sudah ketemu wahana pasti lari ya, jatuh itu nanti ada, jadi tim medis akan datang untuk membantu pertolongan pertama seperti itu. Tapi mohon maaf Ibu, kalau untuk tim medisnya sendiri ini memang jumlahnya pastinya itu ada berapa ya? Kalau untuk saat ini jumlah pastinya itu masih di 3 orang ya, tetapi dia tidak sekaligus di satu tempat, jadi dia dipecah. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di waterpark sudah ada, terjadi sesuatu di wahana, jadi ada 3 titik poin, depan, tengah, dan di waterpark. Jadi setiap sudutnya ada. Iya, sudutnya ada seperti itu. Untuk tim medis dari SKS City Park sendiri, ruangan tim medis juga ada. Jadi ruangan tim medis ini khusus, misalnya kita tidak menginginkan ada yang pingsan ya, tetapi kan tidak menutup kemungkinan jikalau ada, kita sudah punya ruangan khusus tim medis, yaitu ruangan untuk istirahat lengkap dengan bednya. Gitu. Kalau untuk tadi sudah dijelaskan bahwa di sini tersedia ruang medis. Kalau untuk misalnya ketersediaan ruang untuk menyusui, betul, itu berbeda lagi. Laktasi kita juga ada untuk ruang laktasi, karena kan untuk laktasi ini butuh privacy. Iya. Ya, kita sudah ada, itu ada di ruang disaster room. Tadi kan ada beberapa ruangan ya. Jadi ada ruang tunggu. Tadi begitu kita masuk di sebelah kiri ada pintu, itu untuk ruangan laktasi. Jadi sediakan khusus untuk ibu-ibu yang mau menyusui seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir gitu, karena memang di sini untuk wahana bermain keluarga. Di samping bisa juga untuk outing dari sekolah gitu. Lalu ini diperuntukkan untuk di semua umur. Tiketnya gimana Bu? Di sini tidak bergantung daripada umur, tetapi dari tinggi badan. Kenapa? Karena tinggi badan betul 90 cm. Jadi kalau untuk minimal. Jadi kalau udah lebih dari 90 cm dikenakan 1 tiket. Oh begitu. Seperti itu. Jadi kalau di bawah 90 Free. Oh berarti untuk yang masih 2 tahun itu free. Kalau tingginya tidak melebihi 90 cm. Gitu.
Tapi Bu, untuk amenities kayak toilet itu musola gitu ya. Musola itu udah mencukupi banget nggak sih kalau misalkan lagi banyak banget nih pengunjung tuh, terus Iya. misalkan mereka mau yang di waterpark itu kan pasti ramai banget ya Bu. Itu ruang bilasnya itu kira-kira sudah mencukupi dan memadai Bu? Untuk saat ini ruang bilasnya itu memang sedang ditambah. Mungkin tadi ada dilihat ya, ada pembangunan lagi untuk di waterpark. Untuk ibadah sendiri di depan kita sudah ada musola yang cukup besar. Terus untuk toiletnya juga terpisah, ruang wudhunya juga terpisah. Terus untuk di titik tengah yaitu waterpark, di situ juga sudah ada musola dan ada toilet dan untuk tempat wudhunya. Lalu untuk bilas sendiri itu sudah terpisah antara pria dan wanita tentu saja. Lalu ada toiletnya pun terpisah juga. Jadi sekarang sedang masa renovasi lagi untuk penambahan ruangan sehingga nanti akan lebih leluasa kembali. Lalu di belakang, karena kan ini luas cukup ya 7,3 hektar, di titik belakang itu kan ada lihat memang musolanya tidak terlalu besar seperti yang lain, tetapi cukup untuk menampung kalau ada yang mau sholat ketika ada berada di titik belakang seperti itu. Jadi di sana tersedia wudhu dan toilet, jadi dipisah seperti itu. Untuk aksesibilitasnya sendiri itu gimana Bu? Kan tadi udah disebutkan bahwa bisa diakses pakai kendaraan seperti bis, mobil, terus motor. Terus kira-kira kalau pakai kendaraan umum kayak Trans Jogja itu bisa nggak ya Bu? Bisa, jadi tetapi untuk sampai ke kalau Trans Jogja ini kan punya halte sendiri ya, yang betul. kita tidak bisa ubah gitu. Tidak bisa Jadi request. betul, jadi itu sampai di Jalan Magelang. Dari Jalan Magelang, jikalau memang mau ke sini harus pertama bisa akses jalan kaki. Memang jaraknya sekitar 2 kilo ya. Tetapi kalau untuk ojek, bukan ojek online ya, ojek ini juga ada. Lalu zaman sekarang itu kan sudah banyak yang online ya. Ada beberapa Gojek dan lain sebagainya, kita tidak usah sebutkan ya. Jadi itu juga akan cuman tidak mahal, paling mahal 10.000 untuk kesini gitu. Nah untuk akses sendiri ini kan titiknya sebenarnya strategis ya. Dari titik 0 yaitu Malioboro Tugu itu 3 km aja jaraknya. Emang dekat dari pusat kota juga ya Bu? Betul, dari dekat pusat kota sehingga memudahkan sebenarnya untuk para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara. Begitu. Tapi untuk aksesibilitas bagi yang disabilitas di sini apakah Tersedia. Jadi makanya ketika reservasi itu kita ada meminta untuk isi. Di situ ada fasilitas dukungan. Jadi nanti mereka bisa meminta request kursi roda atau apa dan sebagainya, bisa di request di situ. Mungkin bisa dilihat tadi di ruangan disaster room itu ada khusus, ada ruangan sedikit di kita masuk sebelah kiri ada kursi roda. Ya seperti itu. Jadi itu bagian dari kita peduli dengan yang disabilitas. Seperti itu. Jadi memang disediakan kursi roda dari ya, SKS dari SKS sendiri, asalkan request ya, kasih tahu dulu gitu kan, karena kan untuk rombongan itu setiap reservasi kita kasih satu question apa yang dia butuhkan, seperti itu, dari kebutuhan khusus sampai dengan apakah membutuhkan untuk makan. Jadi kita sendiri pun di sini sedia makan baik prasmanan ataupun nasi kotak, di mana rate-nya atau harganya itu bergantung daripada menu. Begitu, seperti itu. Tapi untuk area selain dari prasmanan itu di sini tersedia area makan. Betul. Untuk saat ini food court ya, kita di depan itu punya kios di sebelah timur, begitu gerbang masuk ada kan di sebelah kanan itu ada kios, beberapa kios termasuk dengan ada oleh-oleh di sana. Jadi begitu masuk di area waterpark kita punya food court, tetapi yang daerah dalam sedang renovasi. Ini nanti insya Allah selesainya kemungkinan besar itu di pertengahan Desember. Nanti di sana ada food court juga. Berarti nanti itu ada beberapa food court ya di area depan, Benar. di waterpark dan di belakang. Jadi ada titiknya memang supaya customer merasa terpuaskan, karena kan service excellence yang dicari ya, betul. gitu, seperti itu.
Terus gimana Bu kalau misalnya ada yang mau komplain gitu kan? Kalau mau komplain silakan menyampaikan secara langsung keluhan atau dengan scan barcode, nanti akan ada terlihat di area kasir scan here. Jadi bisa menyampaikan keluhan, masukan ataupun kritik silakan, karena kita butuh itu untuk membangun ya. Seperti itu. Untuk yang atraksi sendiri di SKI ini yang paling andalannya itu apa? Untuk sekarang, untuk event itu kita belum mengadakan dikarenakan memang belum 100% selesai ya. Jadi untuk kalender event yang di bulan Januari itu kita sudah mulai agendakan, karena mungkin bisa dilihat di daerah Tengorobudoyo ya kan. Di dekat Candi Prambanan miniaturnya itu ada panggung. Nah, itu nanti akan bisa sebagai atraksi. Terus untuk event-eventnya itu nanti akan kita up di media sosial, di platform digital kita. Jadi untuk sekarang memang belum ada, dikarenakan memang belum 100% renovasi permajaan selesai. Gitu. Selanjutnya aku mau nanya soal kerjasama dengan pihak-pihak luar, mungkin dengan dinas atau pemerintah, apakah ada? Jadi untuk dinas pariwisata kita bekerja sama dengan dinas pariwisata Sleman, di mana dinas pariwisata Sleman itu mengadakan seperti tabletop, yaitu kita akan ke luar kota. Contohnya kemarin dari SKI City Park sendiri mengikuti tabletop yaitu di Jawa Barat, Cirebon dan Tasik. Lalu ada ke Jawa Timur itu Ponorogo, Madiun, Mambi, seperti itu. Jadi nanti dari pihak dinas pariwisata akan announcement, nanti kita ikut serta di tabletop tersebut. Terus bagaimana Bu dengan biro atau travel agent gitu ya kan, tour and travel, itu pun kita sudah mendekati ke masing-masing tour and travel, karena nanti dari dinas pariwisata sendiri akan memberikan database dan sisanya itu adalah bagian dari marketing, di mana harus ada yang namanya sales call, canvassing, seperti itu. Nah, database-nya nanti kita kumpulkan, lalu nanti tinggal telemarketing ataupun canvassing langsung ke tour and travel tersebut. Terus bagaimana Bu dengan sekolah? Dengan sekolah pun demikian, nanti kita sudah punya database-nya sendiri, nanti kita akan telemarketing, kita akan sounding di sana, karena kita ini basicnya edukasi, jadi kan karena edukasi ya, jadi kita semuanya menggunakan digital. Jadi untuk flyernya itu kita menggunakan e-flyer, terus untuk bahan-bahan promosi kita menggunakan konten gitu. Jadi itu lebih memudahkan karena luasa ya, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk menyambangi, kecuali kalau memang kita membutuhkan untuk membuka data baru seperti itu. Tapi untuk carrying capacity yang pasti di SKN itu ada ketentuan batas minimumnya tidak? Betul, kalau rombongan ya, rombongan itu dihitung minimum 30 pax gitu. Jadi untuk syarat dan ketentuan itu saya tidak bisa bagi ya, karena kan itu kan memang privasi antara kita dengan tour and travel gitu, dan kita dengan pihak sekolah gitu kan, karena ada nilai ekonominya di sana. Terus ibu kalau misalnya bukan tour and travel atau bukan ini bagaimana gitu kan ya, kalau dia misalnya tidak masuk ke dalam kategori yang sudah ya kita kerjasama, mohon maaf ya, tetap dengan rate yang sama seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih Bu perlakuannya? Apakah sama antara rombongan A dari sekolah, rombongan B dari tour and travel atau regular? Sama, karena semuanya adalah customer yang harus kita berikan service excellent. Karena dalam dunia pariwisata sebenarnya kan kita harus great expectation ya. Jadi
apa yang diinginkan oleh pengunjung itu yang harus kita lebihkan sehingga mereka tidak terjadi komplain. Bu, pernah komplain nggak? Pernah, karena keinginan dari pengunjung itu berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang semuanya terpuaskan, tidak, tetapi itu termasuk dengan tantangan kita ya, dimana kita harus handling komplain dari customer. Buat development juga. Betul, ya. Karena dari situ kita akan dapat masukan yang membangun. Jadi jangan dikira ketika orang komplain itu adalah buruk. Cari sisi positifnya. Kalaupun misalnya ada kesalahpahaman, kan itu kan bisa edukasi antara keduanya, gitu kan. Kita akan selesaikan dengan secara baik-baik, karena bagaimanapun customer itu yang harus kita nomor satukan, ya kan. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang benar, yang baik, gitu, yang sopan, ya kan. Itu tetap harus dijaga, karena kan etika kita dengan customer di situ kan nilai kita ya, nilai kita di situ, gitu. Jadi semuanya sudah di training supaya menjaga etika kepada customer. Berarti dalam semua leader dan pihak-pihak yang bekerja di SKI itu sudah sering mendapatkan pelatihan seperti itu ya sebelum bekerja. Jadi itu nanti kita ada briefing gitu. Jadi setelah nanti misalnya ada terjadi komplain, itu akan ada briefing khusus dari tim. Jadi dikumpulkan, jadi sebelum bekerja kita briefing, jadi apa yang harus kita lakukan, terus perbaikan apa untuk kemajuan ke depannya gitu. Terus untuk ini ancillary service atau service tambahan seperti tadi disebutkan kalau ada tour leader gitu ya, itu ada, apakah ada fee tambahan gitu atau Tidak? Oh, tidak Berarti dibayar. sudah termasuk dengan Iya. paket wisata, Bu? Iya, dan kalau yang rombongan itu kita nanti ada konten video ya. Konten videonya itu nanti kita up di Instagram. Nah, kalau misalnya rombongan tersebut membutuhkan sebagai dokumentasi, nanti kita kirimkan karena kan database-nya sudah ada di kita ya. Seperti itu. Jadi konten video ini itu free juga. Free juga. Iya, Jadi karena- didapat dari paket yang tadi. Iya, betul. Jadi sudah dapat di paket yang tadi itu merupakan bagian dari servis dari SKI City Park. Itu ada minimum rombongannya nggak Bu, buat dapat tour leader? Tour leader itu sebenarnya tidak perlu ada minimal. Jadi ketika ada bukan pun rombongan, seperti halnya tadi kan ada customer ya, baik regular ataupun rombongan, perlakuannya sama kan. Jadi nanti kita akan tanyakan, Ibu, Kak butuh ini gimana, kita akan lead gitu loh. Nah, bedanya kalau rombongan kan sudah tahu nih 30, 50 berapa orang. Jadi kita sudah tentukan yang pegang yang untuk ngelitnya dari depan sampai nanti dia terakhir misalnya waterpark adalah yang in charge-nya PAC-nya A, B. Jadi tidak terjadi kekacauan atau penumpukan di wahana tertentu. Jadi manajemen kapasitasnya emang dari koordinasi Iya. antar tour leader gitu kalau untuk Benar, rombongan. ya, karena sudah ada kalau rombongan ini kan dia kan sudah reservasi ya, reservasi. Jadi sudah ditentukan sebelum harinya itu sudah ada PAC masing-masing untuk lead rombongan tersebut. Bagaimana Bu dadakan? Kan ada yang cadangan. Jadi itu nanti bisa turun dan Bu kalau waktunya bersamaan tidak masalah karena kan sudah terbiasa untuk kita mengatur bagaimana caranya semuanya itu tertangani. Berarti untuk semua wahana di SKI ini tuh tour leadernya seperti membagi gitu ya, Bu? Iya, Misalkan dia betul. membawa beberapa rombongan dalam, misalkan satu bis ini ada 100 Iya. rombongan gitu. Berarti nanti dibagi per wahana seperti itu. Wahana gitu. Jadi Biar nanti tidak biar penumpukan. penumpukan. Nanti tour leadernya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah Cakra Manggilingan. Yuk yang mau naik ini silakan. Nanti kan bisa ditinggal 6 menit ya. Nanti tour leadernya akan membawa ke wahana misalnya ke Cinema 8 ini sudah 30 ya kan. Nanti tour leadernya akan membagikan lagi ke tempat lain. Nanti dia akan berputar ya kan. Tetapi dia tetap ngelit yang rombongan tersebut karena PIC-nya jadi per PIC. Jadi ada tanggung jawab masing-masing. Untuk tadi selain pemandu wisata, apalagi ancillary service yang ditawarkan dari SKS selain pemandu wisata?
Ya tadi seperti dokumentasi, Iya. dokumentasi, terus dia sudah mendapatkan juga seperti halnya Tadi selain pemandu wisata, apalagi yang service yang ditawarkan dari SKE kepada para pengunjung? Oke, jadi nanti setelah berada di lingkungan di area SKI City Park, jadi karena kita merasakan bahwasannya pengunjung adalah bagian dari SKI City Park, itu kita akan menawarkan hal-hal yang lain yang mereka, contohnya di sini itu ada apa aja sih? Jadi ada produk knowledge yang harus kita sampaikan. Kenapa? Karena di sini itu bukan hanya untuk bermain, tetapi edukasi gitu loh. Jadi akan dijelaskan, contohnya anak-anak ini kan suka melukis. Kita itu ada khusus untuk melukis. Nanti akan dijelaskan oleh fasilitatornya caranya bagaimana, lalu hasil melukisnya bisa dibawa pulang. Terus customer ini, pengunjung ini bisa memilih dia mau melukisnya pakai celengan, ya kan, atau dengan tas, atau dengan styrofoam. Itu tergantung kepada pengunjung itu sendiri. Jadi yang bisa ditawarkan adalah hal-hal lain seperti edukasi. Lalu nanti kan di ruangan sendiri, contohnya kayak di research room itu kan kita bisa mengedukasi bagaimana kalau misalnya terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Terus angin topan bagaimana harus dilakukan. Terus nanti di waterpark sendiri itu kan ada beberapa wahana ya. Di sana pun kita tersedia operator atau petugas yang menjaga bagaimana ini usianya yang cocoknya di wahana air yang mana gitu. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Di sana ada penyewaan ban juga, dan perlu diingat di sini relatif murah dibandingkan dengan objek wisata lainnya. Contohnya untuk ban sendiri itu kan untuk di single 20.000, untuk di double 30.000, dan makanan juga ya. Iya, makanan juga ya. Terjangkau ya. dari 5.000 sampai 5.000 sampai 15.000. Iya, jadi tidak mahal. Terus di sana juga ada rice bowl ya. Jadi bukan hanya mie instan dan sebagainya. Seperti itu. Aku mau menanya seputar maintenance ya. Baik. Maintenance tersendiri untuk semua wahana di sini itu dilakukan selama beberapa bulan sekali atau Tiap hari atau setiap hari? Oke, kita ada tim yang namanya engineering, divisi engineering, dia berputar. Jadi mengitari seluruh wahana. Jadi kalau nanti ketemu yang bajunya hitam, engineering, dia tugas lewat-lewat. Dia itu tugasnya yaitu setiap harinya controlling. Jadi controlling. Jadi satu persatu dikontrol, karena kita ini buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, selama jam tersebut mereka akan controlling. Bu, bagaimana dengan istirahat? Istirahat dibagi. Jadi tidak semuanya istirahat. Jadi tetap ada yang controlling. Jadi per shiftnya tuh gimana? Shiftnya itu satu, tapi makannya bergantian. Bergantian. Istirahatnya. Biar tetap ada yang muter aja. Ada yang makan, Jadi ada yang iya. Jadi selama buka tetap ada yang Makanya kita sering ketemu ya yang baju hitam engineering ini ya tugasnya seperti itu. Terus di samping itu kita juga ada perawatan ya. Perawatan tersebut bergantung daripada wahana. Jadi sudah ada term and condition-nya, sudah ada syarat ketentuannya, dan sudah ada timingnya, kapan harus diganti, kapan harus ini gitu ya, dan ada logbooknya. Nanti para engineering itu akan di akhir setiap akhir bekerja dia harus menulis di logbook. Jadi harus disampaikan ada apa saja, karena disitulah nanti akan kita bisa lihat reportnya. Jadi itu yang bisa untuk pembenahan seperti itu. Ya, berarti untuk keamanannya itu amat sangat terjaga ya Bu. Maksudnya kayak untuk wahananya juga kan sering Ada laporan Iya, harian iya, juga, jadi ketahuan iya. apa yang harus diperbaiki. Iya, apa jadi yang- setiap divisi punya daily report. itu Daily berarti untuk reportnya yang punya. tour guide pun juga memiliki dari Iya betul. Jadi dari depan itu security ada daily report, masuk ke ticketing ya kan, ticketing ada daily report,
lalu nanti tour leader itu bagian dari sales dan marketing, ada daily report. Untuk operator sendiri pun dia mempunyai satu orang koordinator, mereka pun punya daily report, engineering punya daily report, terus untuk housekeeping punya daily report. Jadi setiap divisi punya daily report, bahkan untuk FB juga punya daily report. Dan di daily report ini kalau yang berhubungan dengan barang itu harus inventory tiap hari. Setiap hari. Jadi ada reportnya inventory termasuk. Kalau misalkan ada kehilangan atau apapun itu Langsung ketahuan gitu. Jadi untuk memudahkan kita dalam audit. Ya, jadi apakah ada dilakukan audit? Ada. Jadi untuk audit itu sendiri kita nggak mau lama ya. Biasanya orang tempat lain itu 3 bulan. Kalau kita di sini sudah mulai per 2 minggu. Jadi udah ada tim khusus untuk auditnya. Karena apa? Karena kita pakai sistemnya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Saya satu pertanyaan terakhir. Boleh. Buat kapasitasnya sendiri ini paling banyak itu di angka berapa Bu kalau boleh tahu, dan di bulan apa biasanya? Karena ini pernah shutdown pengalihan manajemen ya, Sinukusuma Edupark menjadi SKSCT Park. Untuk ini kita belum tahu berapa Exact number-nya. ya benar untuk 1 bulan karena kan baru buka kembali. Betul. Nah, untuk kapasitas penampungan pengunjung itu kita bisa menampung 10.000. 10.000 dalam sehari. 10.000 dalam sehari karena memang luasnya Ada ya, 7,3 Kalau boleh tahu hektar. berapa luasnya, seberapa ya? 7,3 hektar. 7,3 hektar guys. 7,3 hektar ya. Itu bisa dilihat dari parkiran juga, lahan parkirnya sangat luas ya. Luas banget itu Iya. jalan dari sini Iya. aja gitu. Ya, Kalau boleh tahu Iya. untuk parkir sendiri itu ada biayanya tidak? betul. Untuk parkir itu motor hanya 2.000, mobil roda 4 biasa itu 5.000. Lalu ada yang minibus itu 10.000, bus sendiri 25.000. Untuk jamnya tidak ditentukan, selama masih di SKE tetap segitu rate-nya. tetap ya. Betul. Berarti tidak digunakan per 2 Per jam jam ataupun tidak, itu tidak gitu. Lalu untuk pengunjung misalnya sudah masuk nih, dia pakai gelang tiket, lalu dia mau keluar sebentar, mungkin ada tertinggal di mobil ya, silahkan nanti masuk, tidak ada dikenakan charge kembali. Yang penting tidak keluar dari pintu utama, gerbang utama. Jadi selagi masih iya, pakai gelang. iya, selagi pakai gelang di dalam area SKSCT Park itu termasuk dengan parkiran, masuk kembali ke wahana itu tidak masalah. Oke. Aku juga mau nanya Bu, terakhir untuk gelang itu kan ada paketannya. Betul. Misalkan paketan wahananya dia sudah selesai lalu dia ingin mencoba lagi, apakah dia dapat gelang baru lagi atau tambahan gelang seperti itu? Tidak. Jadi nanti kan dia akan membeli tiket wahana yang dimana di sini rata-rata 10.000 ya. Nanti dia tinggal ke kasir yang berada di titik yang sudah kita tentukan, dan itu titiknya sangat strategis. Di depan 1, terus di tengah di sini dekat 8 dimensi ya, ada namanya sentral tiket, terus di belakang itu ada Dino, nanti akan tambah di BBC itu tiketnya, dan satu lagi di waterpark. Jadi pengunjung tidak jauh-jauh untuk membeli tiket, dan di tiket tersebut kita jual juga untuk minuman dan makanan, snack, dimana kalau customer merasakan haus atau lapar bisa langsung beli di sana. Nanti tiket tersebut setelah dia membeli tiket di kasir, dia tinggal tunjukkan kepada operator wahananya. Nanti dikolek oleh operator wahananya, pengunjung dipersilakan untuk menikmati barang tersebut. Berarti tidak ada penambahan. Iya, kalau untuk tambahan. Aku juga mau nanya untuk atraksi yang akan datang di selanjutnya itu ada atraksi apa nih? Kayak wahana apa yang baru dibilang Oke. tampilkan? Yang coming soon itu adalah wahana family coaster, karena treknya sudah ada. Terus karusel itu sudah tinggal finishing saja, bisa dilihat karena ditutup ya, karena itu tinggal sedikit lagi. Lalu nanti ada Dino Forest, di mana nanti untuk dinosaurus. Terus ada Dino Trek, yaitu dinonya bisa dinaikin ya. Lalu nanti ke belakang itu ada Hanok Village. Hanok Village ini kan jadi ala Korea. Lalu di sana bisa untuk peminjaman baju, hanbok ya. Lalu ada foto boleh di sana, karena kita foto itu sebenarnya banyak ya spot fotonya. Lalu di dalamnya ada kursi mabuk.
Terus ini yang untuk di wacana ke depan yaitu di bulan Januari. Betul. Nanti di bulan Februari nanti kita akan ada penambahan lagi, peremajaan lagi dan terus berinovasi. Karena berarti SKI ini tuh selalu berinovasi dan peremajaan selalu ya Bu? Iya, karena sudah ada wacana ya, sudah ada wacana sehingga tidak membuat bosan para pengunjung. Jadi setiap kali dia datang ke sini ada sesuatu yang baru. Seperti yang dirasakan mungkin beberapa waktu yang lalu sudah pernah ke sini, makanya sama Ibu diundang kembali supaya bisa tahu perbedaannya begitu cepat. Iya betul, cepat banget. Ya, peremajaannya sangat cepat ya, seperti itu. Jadi konsumen atau pengunjung atau customer tidak merasakan gitu lagi bosan. Iya. Nah berarti di SKI ini selain seru-seruan juga dapat edukasi juga, edukasi, terus belajar. banyak juga yang bisa dicoba di sini. Apalagi kan tadi ibunya bilang banyak inovasi-inovasi wahana yang akan datang ke depannya. Oke, baik. Dan jangan lupa kita punya tiket promo, itu bergantung daripada seasonnya. Kalau untuk Desember ini kita punya tiket promo 50.000, itu best ever ya. Itu 50.000 dapat 5 wahana free water park. Wahananya bisa dipilih. Apa itu bisa milih sendiri? Bisa milih sendiri, customer-nya bisa milih sendiri. Nah, tuh kalian guys, sekarang KSKM mumpung promonya dari tanggal berapa Ibu? 1 sampai 20 Desember. 1 sampai 20 Desember cuma 50 dapat 5 wahana dan water park. Bisa milih sendiri Bisa, lah. iya. Gak bakal bosan kalau di sini kan. Nah di sini tuh untuk wahananya banyak banget guys, sumpah. Seru-seru semua. Kalian bisa belajar juga. Iya. Lalu kita selain tadi ada paket promo, ada tiket waterpark. Waterpark kan tidak hanya waterpark ya, yang tadi ada disaster. Lalu ada tiket terusan, ya kan 85.000. Kita juga punya paket edukasi. Jadi kita ada paket edukasi panahan, ada manasik haji, membatik, hidroponik dan melukis. Itu masing-masing ada mulai dari 80.000, minimal rombongan itu di 30 packs. Jadi nanti bisa menghubungi marketing kami untuk lebih jelas. Ya, paket itu sudah termasuk dengan makan siang ya, rice bowl. Ya, untuk paket edukasi karena anak-anak kalau sudah edukasi kan akan bosan. Dan free tiket waterpark. Wow, berarti untuk edukasi itu habis melakukan atraksi edukasi nih Bu. Ya. Lapar, capek, terus anak-anak pengen healing gitu, ada Silakan, waterpark. ada waterpark dan yang termasuk disasternya tiket waterpark. Dan jangan lupa kita punya paket edukasi outbound. Itu bergantung daripada customernya. Misalnya kalau dengan orang tua itu akan dimasukkan parenting. Jadi bisa dibicarakan. Jadi nggak sakot gitu. Karena apa? Karena kita mengikuti keinginan dari Customer. Buat apa? Service excellent. Betul. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup sih. Jadi kita udah belajar banyak banget tentang SKE juga. Di sini udah tuh nyobain semua wahananya. dan juga di sini tuh target pasarnya emang bukan cuma anak-anak doang, tapi dari sampai remaja sampai ke orang dewasa Yang juga. pun ada tadi. Iya, buat terapikan. Iya, jadi sambil lupa di sini ada sampingan. Anak-anak yang Iya. main Isi sama yang diterapikan gitu. Jadi untuk konten juga ya biasa yang influencer sebenarnya kan di sini bagus banget ya. Itu kan bisa silahkan aja. Gitu. Kita nggak ada untuk charge bagaimana. Yang penting ya mohon maaf tiket masuknya sudah ada di Kementerian. Ya kalau misalnya butuh bantuan, butuh informasi apapun, boleh menghubungi marketing. Ya ditunggu di SKI City Park. Jadi sekian wawancara kita dengan Bu Reni terputar dengan wahana di SKE dan juga 4A di SKE ini. Ya Bu Reni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan ya terima kasih banyak sudah mempersilahkan kami untuk mencoba semua belajar juga. Seru banget, intinya SKE itu sangat amat worth it guys. Jadi kalian harus banget visit ke SKE, apalagi sekarang juga lagi ada promo. Jangan lupa ke SKE guys. Habis UAS main ke SKE. Habis UAS kalian tetap join ke SKE sebelum kalian pulang kampung. Betul. Kalau nggak coba nggak tahu. Betul. You never know until we try guys. Oke, sekian.
Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami Bu, jika ada salah kata mohon maaf. Sama-sama. Ya, terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan. Sama-sama. Kami sangat berterima kasih. Iya, Bu sama-sama. Reni. Saya juga demikian. Silakan datang kembali ya. Siap. Ya, ditunggu. Ya, siap ditunggu ya. Yuk, Selamat sore. dadah.